Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui apa sih training risk management. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novi Mustika Mentari dengan NPM 204611103, mahasiswa semester 5 dari jurusan Ekonomi Syariah. Nah, dibuatnya video ini selain untuk mengajak teman-teman semua mengetahui apa itu training risk management, di sini saya juga selaku memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu, Bapak Didin Hendrawan SE. Nah, teman-teman pasti penasaran kan materi apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini? Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari risiko, kedua ada manfaat dari manajemen risiko, ketiga tujuan dari manajemen risiko, nah yang keempat ada prinsip-prinsip dari manajemen risiko, dan yang terakhir ada macam-macam bentuk dari manajemen risiko. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pengertian risiko. Apa sih resiko itu? Nah, resiko ini berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai hal yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang tidak pasti tersebut itu dapat berakibat menguntungkan ataupun merugikan. Nah, seperti yang diartikan Regan di sini, resiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada gambaran mengenai pengertian dari resiko itu sendiri? Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin dari manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Nah, manfaat yang pertama yaitu ada menjamin pencapaian tujuan, yang dimana manajemen suatu perusahaan akan melakukan segala cara yang baik demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut, yang dimana dalam mencapai usaha tersebut, perusahaan itu akan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko dengan baik itu akan sanggup menangani berbagai kemungkinan merugikan yang akan terjadi pada perusahaannya. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan risk management yang baik, segala kemungkinan kerugian yang akan menimpa perusahaan tersebut bisa dibuat seminimal mungkin sehingga biaya yang keluar lebih sedikit dan keuntungan yang masuk ke perusahaan bisa lebih bertambah. Nah, yang terakhir yaitu memberikan keamanan pekerjaan. Seorang manajer dalam perusahaan itu harus bisa memahami, menganalisa, dan menangani resiko dengan baik. Jika resiko tersebut dapat tertangani dengan baik, maka perusahaan dapat diselamatkan. Nah, selanjutnya kita memasuki ke materi tujuan dari manajemen risiko ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin khusus dari tujuan manajemen risiko itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Kedua, meminimalkan kerugian dan berbagai risiko yang uncontrolled. Ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Keempat, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Kelima, itu memberikan rasa aman. Dan yang terakhir, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Nah, tadi sudah saya paparkan beberapa poin khusus dari tujuan manajemen risiko. Selanjutnya kita memasuki prinsip-prinsip dari manajemen risiko ya teman-teman. Nah, prinsip dari manajemen risiko itu sendiri yang pertama ada perumusan tujuan, di mana perumusan tujuan ini perusahaan harus mempunyai visi dan misi sebagai pedoman untuk menentukan langkah dan strategi yang ditempuh untuk kedepannya. Nah, yang kedua yaitu kesatuan arah, di mana dalam menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan, maka harus mempunyai tujuan yang sama dengan yang diarahkan pimpinan. Nah, selanjutnya yaitu pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, di mana untuk mencapai hasil akhir yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan, maka atasan akan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada bawahan.
Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu koordinasi, di mana koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronisasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kita memasuki prinsip dari manajemen risiko yang terakhir, yaitu ada pengawasan, di mana dengan adanya prinsip pengawasan, maka dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Pengawasan juga itu dapat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu macam-macam bentuk dari resiko ya teman-teman. Nah, macam-macam bentuk dari resiko itu sendiri, yang pertama ada resiko sifat usaha, resiko geografis, resiko politik, resiko ketidakpastian, dan resiko persaingan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada resiko sifat usaha, di mana berbagai jenis usaha mengandung resiko yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha-usaha yang sifatnya sejenis sebelumnya belum pernah dilakukan itu memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengalaman. Nah, yang kedua resiko geografis, di mana geografis ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman di telinga kita. Karena risiko geografis ini berkaitan dengan bencana alam yang terjadi pada lokasi usaha tertentu. Misalnya bencana banjir, kebakaran pada usaha perkebunan, dan lain-lain. Selanjutnya risiko politik, di mana risiko politik ini berpengaruh terhadap sebuah usaha. Kenapa? Karena kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisis mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Nah, yang keempat ada resiko ketidakpastian, di mana faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi. Nah, dari spekulasi tersebut akan mengandung resiko yang tinggi. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Dan yang terakhir ada resiko persaingan. Nah, di mana resiko persaingan bisa berwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan, tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara saksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah tertarik untuk memulai suatu usaha dan meminimalkan segala risikonya? Mohon maaf jika ada penyampaian kata saya yang kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.